Udah siap ya? Sebagai bentuk solidaritas atas musibah ledakan di Lebanon, para santri Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember gelar manakib untuk mendoakan para korban. Sementara itu, seperti tidak ingin berdiam diri dan menyerah pada kondisi, Jember Blues Society gelar launching komunitas untuk memantik semangat agar terus berkarya. Itulah sekilas berita dan cerita yang berhasil kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Silviana Febrianti, inilah Lintas 7, program news yang tak hanya sekedar menampilkan berita. Tragedi ledakan di Lebanon mengundang keprihatinan banyak pihak, salah satunya dari kalangan santri Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember. Sebagai wujud empati, para santri menggelar doa manakib bagi saudara sesama muslim di Lebanon yang dilakukan setiap usai sholat berjamaah. Tragedi ledakan di Beirut, Lebanon, yang menewaskan puluhan warga dan ribuan lainnya luka-luka, mengundang keprihatinan tersendiri bagi warga tanah air. Tak terkecuali para santri yang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Al-Qadiri, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Jember. Sebagai wujud kepedulian sekaligus empati terhadap sesama muslim di Lebanon yang menjadi korban, para santri salah satu pesantren terbesar di Jawa Timur ini memiliki cara tersendiri, yakni dengan memberikan doa manakib. Doa manakib bagi muslim Lebanon biasanya dilakukan setiap usai digelarnya sholat berjamaah di masjid setempat. Ya, sejak terjadinya musibah yang ada di Lebanon, yaitu tragedi bom, kami santri-santri di Al-Qadiri setiap sholat duhur itu pasti ada manakib, dan itu disempatkan untuk membaca doa dan fatihah untuk seluruh korban, baik yang meninggal ataupun yang cedera. Mudah-mudahan yang cedera lekas sembuh, yang meninggal mudah-mudahan diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dan seluruh perekonomian yang ada di Lebanon mudah-mudahan cepat pulih kembali. Ini keprihatinan dari Al-Qadiri dan seluruh santri yang ada di Al-Qadiri. Ya, terus terang melihat tragedi yang terjadi dengan korban yang cukup banyak, baik yang meninggal dan yang luka-luka ini, kami selaku orang pesantren merasa simpati dan berduka cita akan terjadinya peristiwa ini. Ya, kami hanya berdoa kepada Allah dengan seluruh santri, mudah-mudahan ditabahkanlah masyarakat Lebanon dari bencana ini. Dipimpin langsung oleh pengasuh pesantren, jalannya doa pun berlangsung cukup khusyuk dan hikmat. Selain mendoakan bagi para korban meninggal maupun yang menderita luka-luka agar segera sembuh, para santri ini juga berharap aktivitas keseharian warga Beirut segera pulih kembali pasca tragedi. Tim Liputan RIN TV melaporkan. Setelah sempat berhenti beroperasi sejak April lalu, PT KAI Daob 9 Jember kembali mengoperasikan sejumlah kereta api komersial dengan penerapan protokol kesehatan. Namun ironisnya, sebagian calon penumpang terpaksa batal berangkat karena tidak sanggup membayar biaya rapid test sebesar Rp85.000. PT Kereta Api Daerah Operasi 9 Jember kembali memberangkatkan sejumlah kereta api yang sebelumnya sempat berhenti beroperasi sejak bulan April 2020 lalu. Salah satunya adalah kereta api Wijaya Kusuma, rute Banyuwangi Cilacap, yang mulai dioperasikan kembali melayani penumpang secara komersial sejak hari Jumat 7 Agustus 2020. Selain kereta api jarak jauh Wijaya Kusuma, 3 kereta api lain juga telah mulai dioperasikan. Di antaranya adalah kereta api Sri Tanjung, rute Banyuwangi Yogyakarta, kereta api Probowangi, rute Banyuwangi Surabaya, dan kereta api Tawangalun, rute Banyuwangi Malang.
Ditambah dengan beroperasinya kereta api Pandanwangi, rute Jember-Banyuwangi. Jadi total sebanyak 5 kereta api komersial akan kembali dioperasikan oleh PT KAI Daop 9 Jember pada awal bulan Agustus 2020 ini. Jadi memang kita melihat animo masyarakat karena KA Pandanwangi ini kan merupakan KA lokal ya. Jadi dia tidak memerlukan aturan yang dokumen kesehatan seperti kereta jarak jauh. Cuma tetap protokol kesehatan tetap diberlakukan seperti pemakaian masker, pakaian lengan panjang, dan pengukuran suhu tubuh. Cuma memang tidak seketat kereta jarak jauh yang memerlukan persyaratan dokumen kesehatan dan face shield. Jadi total ada di Daop 9 Jember akan ada 5 kereta ya di bulan Agustus ini yang akan jalan. Yang sudah berjalan existing itu ada 3, ada tambahan hari ini pertama kali jalan KA Wijaya Kusuma nanti. Lalu yang tanggal 9 itu ada KA Pandanwangi. Meski demikian, di awal kembali dioperasikannya kereta, sebagian calon penumpang terpaksa batal berangkat karena tidak sanggup membayar biaya rapid test sebesar Rp85.000. Salah satunya adalah Mujiono. Meski telah mengantongi tiket kereta api tujuan Malang, ia terpaksa membatalkan keberangkatannya karena tidak sanggup mengurus dokumen kesehatan berupa rapid test dengan biaya mandiri. Mau pulang ke Malang. Udah dapat tiket, Pak? Ya, enggak, itu agak ruwet itu saya gagalkan wes. Ini belinya kan di Alfamaret. Kok Alfamaret enggak boleh gini syarat segini ya. Saya enggak beli gitu. Ya ditolak itu, suruh nambah 85 ya enggak bisa kan. Iya biaya operasi pengobatan kata apa gitu. Oh, enggak ada syarat-syarat gitu. Saya kembalikan enggak. Saya gagalkan lah wis. Dan jadi berangkat berarti? Enggak. Ya naik bis saya. Seiring dengan mulai kembali dioperasikannya sejumlah kereta, PT KAI Daop 9 Jember sendiri telah menyiapkan stan kesehatan yang melayani pengurusan rapid test. Tim Liputan Rin TV melaporkan. Seolah tidak ingin menyerah pada pandemi, sekelompok musisi yang mengatasnamakan diri mereka Jember Blues Society menggelar konser mini sekaligus untuk melaunching komunitas para penggila BB King tersebut. Petikan gitar dengan skill yang tidak bisa dibilang biasa-biasa saja mengalun mengisi telinga para penggemar musik blues di Cafe Kolong beberapa waktu lalu. Tidak hanya dimainkan oleh para musisi senior, musik blues yang biasanya identik dengan penggemar yang sudah berumur, kali ini justru didominasi oleh anak-anak muda. Selain sebagai ajang kumpul penggemar genre musik blues, Jember Blues Society juga akan menjadi ruang sharing dan interaksi antara musisi dan produser musik untuk membuat event dan karya bersama-sama. Impian membentuk industri lokal dengan semangat blues inilah yang ingin dibawa oleh Diki dan Firman, inisiator Jember Blues Society, kepada rekan-rekan musisi yang ada di Jember. Diki dan Firman yakin industri musik lokal dapat tumbuh di Jember, terlebih dengan akses teknologi dan informasi yang kini sudah bisa dijangkau untuk mengakomodir kebutuhan para musisi untuk berkarya. Kami berdua berkomunikasi juga beberapa senior yang lain musisi Jember, membangun atau membentuk suatu wadah namanya Jember Blues Society. Harapannya bisa bersilaturahmi di dalamnya. Musik, Pak? Ya. Harapannya kalau produksi musik tentu harapannya menjadi motivasi ya. Jember Blues Society kemarin launching, harapannya bisa menjadi motivasi untuk rekan-rekan penikmat baik pemain juga bisa berkarya di genre blues. Mungkin kalau apa istilahnya next ya, kopdar tentu ada Mas ya. Jadi ini kalau kita ngomong standar organisasi ya, jadi apapun itu namanya ini kan organisasi. Jadi ya paling enggak kita nanti mikirkan semacam proker gitu ya. Yes. Di situ ada konten, nanti ada rutinitas, ada wacana-wacana misalkan
kontennya itu, konten regulernya itu acan blues. Terus yang udah kita lakukan setelah launching kemarin itu kita silaturahmi blues. Jadi saya berdua itu punya agenda kita nyambangi senior blues. Ternyata wah asik. Jadi kita tambah semangat gitu ya. Kalau mungkin di tempat-tempat lain ada Jazz Bromo atau Jazz Ijen, Nah, mungkin Jember adalah apa blues ya, ikon Jember kita cover dengan blues gitu. ya kemarin kan di tagline-nya soft launching kemarin itu soft launching sebenarnya yang di Cafe Kolong itu easy to play but hard to feel. Sebenarnya blues itu sendiri kan punya filosofi ya. Jadi main di soul, di feel. Nah, itu yang harapan kita sefrekuensi lah, sevibrasi orang yang kepingin nge-blues jadi udah connect gitu secara apa ya, filosofi, secara feel gitu. Ya. Gitu ya. Siap. Benar. Jember Blues adalah bagian dari atau mewakili by genre untuk seluruh musisi Jember. Harapan kami untuk membesarkan nama Jember, kita sebagai seniman musisi, harapannya Jember Blues pergerakannya bisa inilah ya, mendongkrak untuk lebih mengangkat kembali nama Jember dengan media Jember Blues Society. Harapan musim Yang mudah-mudahan dengan ini sudah ada wadahnya, tinggal kita nanti ya. pengurus kecil lah, pengurus, kalau bahasa Jembernya pengurus pes-tepes. Siap. Jadi kita nanti kita kumpul lagi, kita ngomong proker, konten atau apalah yang nanti JPS ini nanti kalau nggak salah tenisnya itu nanti kita tautan gitu ya. Ya, bisa nanti. Kita bikin tautan atau teknisnya nanti kita bikin, belum, ini masih dari soft launching mau ketemu sama barisan. merapatkan barisan. Saya pikir itu deh. Jember Blues Society adalah ruang gembira para penggila musik blues. Ia akan hadir sebagai rumah bagi siapapun yang bertujuan membangun industri musik lokal. Tim Liputan Rin TV melaporkan. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan kembali dalam segmen Jurnal Harian Suara. Tetap di Lintas 7, program news yang tak hanya sekedar menampilkan berita. Saya selalu percaya langkah kaki akan meninggalkan jejak-jejak. Seberapa jauh langkah kita hari ini adalah seberapa panjang jejak-jejak itu dapat dikenang nanti. Lalu kemudian biarkan sejarah mencatatnya sebagai hadiah bagi masa depan. Dan perjalanan menuju masa depan adalah milik mereka yang sedang tersenyum kepada sebaik-baiknya harapan dan setinggi-tingginya cita-cita. Seperti pohon yang ditanam sekarang dan tumbuh menjulang di waktu mendatang. Masa depan adalah tentang kita yang menanam harapan untuk dipetik oleh mereka kelak sebagai warisan peradaban. Jangan abai, lihat sekitar dan mulailah sadar. Banyak yang perlu dilakukan, banyak yang harus dikerjakan. Masa depan tidak bisa ditata nanti, tapi sekarang. Jangan biarkan mereka yang tersenyum kehilangan harapan dan cita-cita karena sesuatu yang tidak disiapkan dengan baik. Kita punya tanggung jawab
dan peran yang sama terhadap masa depan. Untuk terus membentuk senyum yang merekah dan tidak lagi bertemu susah. Tidak cukup hanya diam, lakukan sekarang. Karena saya percaya berbuat untuk hari ini adalah berbuat untuk masa depan. Nama saya Hendy Siswanto, dan ini adalah kisah kita semua untuk masa depan yang cemerlang. Wis wayahe benahi Jember. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah produk kesehatan, di mana produk kesehatan ini berasal dari perusahaan yang namanya AFC atau EFC, bahasa Inggrisnya dibaca seperti itu. Perusahaan ini tentunya dari namanya aja berarti perusahaan ini perusahaan Jepang yang sudah berdiri sejak tahun 2009. Minum SOP ini kulit saya merasa segar, satu, dan kedua saya puasa setiap hari, kerja tidak pernah berhenti, pagi sampai mungkin mau maghrib saya baru berhenti, terus tidak tidur siang, saya merasa enak dan tidak merasa puasa. Jember belumlah selesai. Daerah ini akan terus bertumbuh, dijalankan oleh derap langkah masyarakatnya membawa Jember pada masa depan. Pertumbuhan ekonomi kita jalan di tempat. Kemiskinan terus meningkat. Pengangguran membuat daerah ini sekarat. Ada apa dengan Jember? Apa yang harus kita perbuat? Kemajuan daerah ini ditentukan oleh siapa diri kita. Ya, kita adalah petani, nelayan, pedagang, guru, murid, santri, buruh. Semua kita harus berbuat. Setiap kita menyumbangkan pertumbuhan bagi daerah ini. Wis wayahe benahi Jember. Aku, kamu, mereka, kita semua saatnya membenahi Jember dengan semangat sinergitas dan kolaborasi. Semua potensi diri dan daerah kita satukan, maka kita akan tumbuh pada sebuah kemajuan ekonomi, melaju pada kehidupan yang lebih baik. Pemerintahnya harus kondusif. Semua elemen bahu-membahu. Eksekutif dan legislatif berbuat untuk rakyat. Kita perlu meningkatkan investasi masa depan pada keunggulan yang kita miliki. Jember ini kaya akan sumber daya manusia, budaya dan alamnya.
daerah ini harus saling terhubung dengan infrastruktur yang mapan. Roda ekonomi akan melesat kencang. Tak boleh lagi ada yang kesulitan, tak bisa sekolah, tak bisa berobat, apalagi tak bisa makan. Tak boleh lagi ada yang menyuruh bersabar. Kita raih semua itu secepat-cepatnya. Kita mulai hari ini. Saya, Hendy Siswanto, bakal calon Bupati Jember, berdiri bersama Anda semua menuju Jember yang cemerlang. Wis wayahe benahi Jember. Terima kasih masih bersama kami dalam program Lintas 7. Pemirsa, inilah segmen Jurnal Harian Suara. Sembari memberikan semangat kepada mahasiswa Universitas Muhammad Seruji Jember yang sedang KKN, Ketua Umum Yayasan Pendidikan Muhammad Seruji Haji Hendy Siswanto memberi himbauan agar kegiatan KKN di masa normal baru ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Mulainya kegiatan perkuliahan di masa normal baru ini disikapi dengan semangat untuk terus menjaga kebersihan dan kesehatan, terutama bagi mahasiswa yang sudah mulai turun ke lapangan melaksanakan kegiatan KKN atau kuliah kerja nyata. Seperti halnya para mahasiswa Universitas Muhammad Seruji Jember yang mulai melaksanakan kegiatan KKN, tidak hanya diminta untuk menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, para mahasiswa diharapkan dapat fokus mengejar ilmu dan wawasan baru dari tempat mereka praktek di lapangan. Hal ini disampaikan oleh Haji Hendy Siswanto dalam kunjungannya meninjau pelaksanaan KKN mahasiswa Universitas Muhammad Seruji di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao di Kecamatan Rambipuji pada Sabtu 1 Agustus 2020 kemarin. Menurut Haji Hendy Siswanto, Puslit Koka merupakan lokasi yang representatif bagi para mahasiswa peserta KKN. Terlebih, Puslit Koka adalah satu-satunya pusat riset kopi dan hasil bumi lainnya di Indonesia. Setelah KKN di Puslit Koka, para mahasiswa peserta KKN ini diharapkan mendapatkan input wawasan yang dapat dikembangkan untuk membantu pertumbuhan UMKM di Jember melalui inovasi yang berkelanjutan dan tidak bersifat sesaat. Di akhir sambutannya, Haji Hendy Siswanto menghimbau agar para mahasiswa peserta KKN tetap menjaga kesehatan dan kebersihan, senantiasa memakai masker dan membawa hand sanitizer saat beraktivitas di luar rumah. Tim Liputan Rin TV melaporkan. Gotong royong jadi salah satu komponen dalam gerakan Wis Wayahe Benahi Jember, sesuai dengan makna dan semangat Pancasila, seperti yang disampaikan oleh Haji Hendy Siswanto dan Gus Firjaun. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jember, Haji Hendy Siswanto dan Gus Firjaun, kembali lakukan kunjungan secara bersama-sama. Kali ini, keduanya berkunjung ke Desa Sumber Lesung, Kecamatan Ledokombo. Kunjungan yang dilakukan pada Minggu 2 Agustus 2020 tersebut mendapat sambutan luar biasa dari warga setempat. Tidak hanya berebut swafoto bersama Haji Hendy dan Gus Firjaun, masyarakat juga tak henti-hentinya meneriakan yel-yel Wis Wayahe Benahi Jember. Ada banyak persoalan di Jember yang harus dibenahi. Hal inilah yang mendasari Haji Hendy Siswanto dan Gus Firjaun sepakat berjuang bersama, semata-mata untuk rakyat Jember. Jika dianalogikan, Haji Hendy Siswanto menyampaikan, Jember telah memanggil seluruh rakyatnya untuk menyadari bahwa saat ini Jember sedang tidak baik-baik saja. Pada kesempatan ini, Gus Firjaun juga menyampaikan makna sinergi dan kolaborasi yang menjadi visi dan misi perjuangan Haji Hendy sejak awal
adalah ajakan untuk bergotong royong menyelesaikan permasalahan dan persoalan yang selama ini membuat Jember sulit berkembang. Tanggung jawab membangun Jember bagi Haji Hendy dan Gus Firjaun merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilebur dalam konsep gotong royong yang efektif. Kemakmuran dan kesejahteraan hanya bisa diraih apabila konsep tersebut dilakukan dengan benar dan tepat sasaran. Sementara itu, warga Sumber Lesung berharap kunjungan Haji Hendy Siswanto dan Gus Firjaun dapat terus dilanjutkan menjadi program rutin saat sudah menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jember periode 2020-2025. Tim Liputan Ring TV melaporkan. Partai Demokrat resmi memberikan rekomendasi kepada pasangan Haji Hendy Siswanto dan Gus Firjaun dalam Pilkada Jember 2020 mendatang. Penyerahan surat rekomendasi dilakukan di Jakarta pada Rabu 5 Agustus 2020 kemarin. Satu persatu partai politik yang mendukung Haji Hendy Siswanto dan Gus Firjaun mulai memberikan surat rekomendasinya secara resmi. Terbaru adalah Partai Demokrat yang ikut mendorong gerakan Wiswayahe Benahi Jember. Tidak main-main, penyerahan surat rekomendasi Partai Demokrat langsung dipimpin oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau akrab disapa AHY, di Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam sambutannya, AHY mengaku sangat berbahagia dapat bertemu dan menyerahkan secara langsung surat rekomendasi kepada Haji Hendy Siswanto. Tegas AHY mengatakan, Partai Demokrat akan berjuang memenangkan Pilkada Jember 2020. AHY berharap pasangan Haji Hendy Gus Firjaun akan membawa perubahan yang baik untuk Kabupaten Jember. Terlebih Partai Demokrat mengikuti jejak rekam perjuangan Haji Hendy Siswanto dan Gus Firjaun yang memang layak mendapat dukungan untuk maju mensejahterakan warga Jember. Prosesi penyerahan rekomendasi Partai Demokrat ini turut dihadiri oleh Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Renvil Antonio, dan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Jember, Zerkasi. Turunnya rekomendasi Partai Demokrat disambut bahagia oleh Haji Hendy Siswanto dan Gus Firjaun. Kepada awak media, Haji Hendy Siswanto menyampaikan pihaknya akan terus berjuang untuk mendapat rekomendasi dari seluruh partai, sesuai dengan visi dan misinya membangun sinergi dan kolaborasi agar Jember maju dan berkembang dengan cepat. Tim Liputan Ring TV melaporkan. Berbekal keberanian dan tentu saja kemampuan, kesempatan merasakan menjadi bintang di atas panggung diberikan dengan treatment yang cantik dan menarik oleh tim produksi karaoke pop kreatif di Ring TV Channel. Seperti apa keseruan di balik layar program unik yang mirip dengan ajang pencarian bakat di TV nasional ini? Berikut akan kami tayangkan liputan khususnya dalam Lintas 7 on the Spot. Tayangan ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada episode kali ini. Semoga semua informasi yang kami tayangkan dapat bermanfaat dan menginspirasi. Saya Silviana Febrianti, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan tetap semangat. Hai everyone, saat ini Silvi sedang berada di depan studio Wakazi. Dari informasi yang kita dapat, di sini sedang diadakan event karaoke pop kreatif yang diselenggarakan oleh Syah Modeling dan bekerja sama dengan Ring TV Channel dan Wakazi Studio. Nah, lomba karaoke ini diikuti oleh beberapa kategori peserta dari remaja, dewasa, sampai ibu-ibu dan bapak-bapak juga ada di sini loh. Pengen tahu keseruannya? Yuk, stay tune terus ya! Melihat secara langsung proses produksi program karaoke pop kreatif yang ditayangkan oleh Ring TV dan Syah Modeling Jember, seolah mengantar saya pada sebuah perjalanan menuju miniatur event-event pencarian idol di TV-TV nasional. Berbekal impian untuk mendorong tumbuhnya industri musik lokal, program ini telah memberi kesempatan bagi penyanyi-penyanyi muda di Jember unjuk gigi menampilkan kemampuannya di bidang tarik suara. Program tayangan yang dikemas dalam pertunjukan kompetisi bernyanyi ini seolah menggugah semangat para peserta yang kebanyakan adalah bibit-bibit unggul dengan bakat di bidang tarik suara. Halo, biar lebih seru lagi, yuk kita langsung tanya pesertanya. Halo Adek, gini Dek. Dengan adik siapa nih? Diva. Diva, asalnya dari mana Dek? Jember. Dari Jember ya? Nih, ini adalah salah satu kontestan di karaoke pop kreatif asal dari Jember ya? Jember, oke. Boleh kita tanya-tanya dikit nggak? Boleh ya?
Gimana sih Dek perasaannya ikut lomba karaoke pop kreatif ini? Sangat antusias. Sangat antusias ya? Sebelumnya menyiapkannya itu berapa hari Dek? Kalau aku sih 3 hari atau 4 hari yang lalu. Oh gitu ya? Iya. Biasanya sebelumnya itu sering ikut lomba-lomba menyanyi nggak sih? Sering. Sering ya? Biasanya di mana? Di tingkat kabupaten atau di luar Jember, Surabaya, Jakarta gitu mungkin? Juga. Bisa juga ya? Iya. Tapi pernah ya? Pernah. Sering mendapat juara ya? Wah, kelihatan sih dari tampangnya ini juga udah kayak yang pro banget gitu ya. Coba dong kasih tahu teman-teman di rumah, nyanyi sedikit aja biar penonton di rumah tahu suara manis kamu nih. Mau nggak? Boleh ya? Agak keras ya suaranya? Iya. Oke, yuk. 3, 2, 1. Terserah, bebas aja. Bebas, nyanyi apa aja boleh. Try to lock me in this cage. I want to lay me down and die. I will take this broken wing to watch me burning across the sky. Hear the echo saying I won't be silent. Wow, keren banget. Belum tampil aja dia udah keren banget suaranya loh. Makasih banyak ya, semoga kamu berhasil. Dah. Tidak hanya peserta dari kategori anak-anak, ruang eksistensi bagi para penyanyi dalam kategori dewasa pun tak kalah seru. Para peserta yang datang dari berbagai latar belakang ini beraksi layaknya bintang profesional di atas panggung yang disiarkan secara live. Semakin menarik, selain berhadiah uang tunai, para juara dari masing-masing kategori akan kembali diseleksi untuk mendapat kesempatan direkam secara profesional dengan treatment ala industri nasional. Hanya butuh keberanian untuk mengambil sebuah kesempatan dalam berkarya. Dan karaoke pop kreatif telah membuktikan bahwa berani dalam berkarya adalah salah satu jalan untuk semakin dekat menjadi bintang. Tentunya bagi kita yang setia pada mimpi itu. Saya Silviana Febrianti, sampai bertemu dalam episode Lintas 7 Underspot berikutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat.